Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Maulana Hakim dari program studi S1 Sistem Informasi dari Universitas Muhammadiyah Kudus dengan NIM 720251009. Di video kali ini saya ingin mempraktekkan bagaimana tata cara pembuatan database melalui Laragon dan CLI. Langsung saja di step pertama, kita hidupkan semua service dari Laragon karena saya sudah hidupkan. Langsung saja ke step yang kedua, yaitu kita akan ke directory dari Laragon tersebut, di mana di laptop ini saya taruh di C, lalu kita buka bin, MySQL, kita buka versi MySQL itu ada di Laragon di sini, versi MySQL 9.6.0, kita buka yang 9.6.0, kita buka bin kembali, lalu kita alt untuk mengcopy direktorinya, kita buka command prompt, kita ketikkan C.2 dulu. Nah, langsung ke direktori dari Laragon, bin MySQL, min, dan seterusnya. Langsung saja kita ketikkan MySQL min u root, yang dimana artinya kita akan login ke MySQL dengan username root. Enter. /dd win643. Ini kok kurang bin ini. Oke. Ternyata tadi kurang bin MySQL min u root. Nah, sudah kita sampai di MySQL. Oke, setelah kita masuk di MySQL-nya, kita cek database apa saja yang terdaftar di laptop ini dengan komen soft databases, tidak koma, langsung kita enter. Nah, ada banyak database, dan kita akan membuat satu database baru yang bernama Bioskop System sesuai yang diperintahkan dalam soal, yaitu membuat database dengan nama Bioskop System. Kita gunakan create database bioskop underscore system, tidak koma, enter. Lalu kita cek lagi show databases, tidak koma, enter. Oke, bioskop system sudah ada. Lalu kita gunakan fungsi use bioskop system untuk memilih bioskop system sebagai database yang akan kita edit nanti. Oke, setelah memilih database yang akan diedit, kita akan menggunakan command create table. Tabel apa yang akan kita buat? Itu adalah tabel jadwal dan tabel booking. Kita akan membuat tabel jadwal terlebih dahulu. Create tabel jadwal, ID apa tadi? Key ini. Nah, key ini. ID jadwal, PNG, primary key, NT5 wis. Primary key, auto increment, terus, oke. Tanggal tayang, date, not null, kita pilih primary key, jam tayang dengan tipe data time dan not null juga. Lalu nama film dengan tipe data varchar banyak 32, not null juga. Lalu ada ruangan bioskop dengan tipe data varchar enum bioskop enum ruangan 1 terus 5 ruangan 2
ruangan 3. Setelah itu kita bikin tarif not null. Tarif int not null. Tutup, tidak koma, enter. Oke, query oke, low effect 1. Kita gunakan dash jadwal untuk mengetahui apa saja yang ada di tabel jadwal. Oke, kita full screen kan dulu. ID jadwal dengan tipe int, primary key, tanggal tayang dengan tipe date, lalu jam tayang, time, nama film Farsar, ruangan bioskop dengan enum, tarif dengan int. Oke, setelah kita membuat tabel jadwal, kita akan membuat tabel booking dengan komen yang sama, yaitu create table booking id booking int primary key auto increment, lalu id jadwal int not null, lalu ada juga tanggal booking dengan tipe data date dan not null juga, lalu ada nama customer dengan tipe data varchar, kita kasih 32 not null, lalu nomor HP kita kasih tipe data varchar, karena jika nomor HP dikasih tipe data int maka huruf 0 di depannya akan hilang. Not null, lalu kita kasih nomor kursi. Di sini saya menggunakan varchar karena setahu saya bioskop-bioskop itu menerapkan sistem huruf juga pada penomoran dalam kursinya. Not null, lalu kita masukkan foreign key dari id jadwal, mengambil dari atau reference tabel jadwal, kolom id jadwal, tutup, tidak koma, enter, dan ya berhasil dibuat query oke. Lalu kita cek juga dengan dash booking, tidak koma, enter. Di sini sudah berhasil terbuat id booking, id jadwal yang ada foreign key dari tabel jadwal. Oke, setelah kita berhasil membuat tabel booking, kita akan mencoba menginsertkan data mulai dari tabel jadwal ke tabel booking. Kita akan menggunakan dummy data dulu. Sebelum itu kita coba cek apakah di tabel jadwal ada isinya. Select bintang from jadwal, tidak koma. Nah, ternyata tidak ada isinya. Jadi mari kita gunakan command insert into nama tabelnya jadwal, kolom apa saja yang akan ditambah, yaitu tanggal tayang. Kenapa tidak id jadwal? Id jadwal sudah terset sebagai auto increment. Jadinya tidak perlu ada penambahan secara manual untuk id jadwal. Langsung saja tanggal tayang, koma, jam tayang, koma, lalu panas, nama film, koma, ruangan bioskop, koma, tarif, tutup. Kita masukkan values-nya. Masukkan values pertama dulu, tanggal tayang. Di sini sudah ada
dummy data dari Bapak Soma. Yang pertama tanggal tayangnya 2025 strip 12 strip 01 seperti itu toh. Lalu jam tayangnya, di sini jam tayang menggunakan format jam, lalu menit, lalu detik. Lalu untuk nama filmnya yaitu Hantu Jeruk Nipis. Oke. Nipis. Tutup. Terus ada ruangan bioskop, yaitu dari enum antara ruangan 1 sampai ruangan 3. Jadi kalau selain pilihan ini maka akan terjadi error. Di sini ruangan 2 dengan tarif ini tidak perlu tanda petik karena tarif adalah integer. Langsung saja kita masukkan 45.000. Nah, oke, kita akan melakukan sebanyak 5 kali hal yang sama ke data selanjutnya. Kita bisa pakai coba sih, tapi nggak usah. 2025 12 05 jamnya 19.30. Jam, terus nama film hantu-hantunan, terus ruang bioskop ada di ruangan 1. Terus untuk tarifnya sekitar 26.000. Kurung tutup, koma, langsung lakukan lagi. Strip tanggal 01 juga. Jamnya 24 23 59.00. Nama filmnya Harry Potter. Lalu ruangan bioskop ada di ruangan 3 dengan tarif 50.000. Kita lakukan 2 kali lagi. 2026 02 koma 20.00 koma nama filmnya Zombie. Lalu ruangan bioskopnya ada di ruangan 1, 2 saja. Koma. Untuk harganya kita set 65.000. Koma. Lalu kita ke data yang terakhir, yaitu mulai dari ini ada error. Nah, ini harus ada petiknya. Hilang petiknya.
Sepertinya tadi klik insert tipe masuknya 2026. Lalu Laragon perubahan 12 Soundership 2 Oke, kita kembali lagi 2026 01 0103 tutup koma jam 19.45.00. Nama film G30 SPKI. Yang ada di ruangan 1. Koma dengan tarif 70.000. Kita kasih 10.000 aja deh. Belum tutup, tidak koma enter. Yap, query oke, 5 row effect dengan record 5 atau 5 baris. Kita cek di select bintang from tabel yang kita taruh tadi, yaitu tabel jadwal, tidak koma enter. Oke, sekarang sudah ada dari ID jadwal 12345 dengan tanggal tayang yang sudah ada ini, lalu jam tayangnya, lalu nama film, ruangan-ruangan, dan oke, setelah kita berhasil menginsert data ke tabel jadwal, kita insert data juga ke tabel booking dengan komen yang sama, insert into tabel, nama tabelnya booking, lalu kita masukkan ID jadwal sampai nomor kursi. ID jadwal ini diambil dari ini, ID jadwal dalam tabel jadwal. Jika kita mengambil contoh saja ID jadwal nomor 6, maka itu tidak akan bisa, itu akan menghasilkan error. Kenapa? Karena dalam tabel jadwal tidak ada ID jadwal hingga nomor 6. Oke, langsung saja kembali ke topik pembahasan. Insert into booking ID jadwal, lalu tanggal booking, lalu nama customer, lalu nomor HP, lalu nomor kursi. Yang dimana tadi saya menggunakan parser karena setahu saya penomoran dalam kursi bioskop itu ada hurufnya, contoh A1, A2, B3, B5, DST. Values, nilai dari ID jadwal 1, tanggal booking 2025, strap 12, strap 01, petik, koma, tanggal bookingnya sudah, ID jadwal sudah, tanggal booking, lalu ke nama customer. Ini data dari Bapak Soma Setiawan, petik 1, lalu nomor HP-nya 0898 7888 9987, petik, koma, petik B2, petik, tidak koma. Lalu karena ini sama memasukkan sekitar 5 data, maka kita akan melakukan hal yang sama seperti dalam tabel jadwal. Oke, let's go. 3 2026.
01 ketik dengan nama saya sendiri, Rizky. Lalu nomor HP saya sendiri, ini tentu saja nomor HP acak 812 1212 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu nomor kursi saya pesan di A1 kurung tutup koma kita masukkan data yang ketiga 2026 01 kita masukkan ID jadwalnya dulu 5 petik 2026 01 ya benar 01 lalu kita masukkan nama, kita kasih XYZ koma nomor HP dari XYZ 0818181818. Lalu kita kasih nomor kursi dari XYZ yaitu C3. Kurung tutup 1 2 3. Kita lakukan 2 lagi inputan data yang sama 2026 kita kasih ID jadwalnya dulu 1S32 2026 01 03 petik tutup koma nama customer Delta koma nomor HP-nya ini acak saja koma petik tutup koma nomor kursinya karena ini Delta D saja D17. Oke, kita lakukan satu inputan data sekali lagi 2025 kok 2025 langsung ID jadwal lalu 2026 01 02 petik tutup koma nama customer Theta koma nomor HP Theta 088 terserah nomor kursi T56 kayak pesawat titik koma enter. Oke. Ini sudah berhasil, query oke, 5 row efek dengan baris 5. Oke, kita cek lagi dengan komen yang sama, select bintang from booking titik koma. Yap, datanya berhasil termasukkan dengan sukses, di mana ID jadwal, lalu tanggal booking, nama customer, nomor HP, meskipun ini masih acak, dan juga nomor kursi. Oke, perintah selanjutnya dari Bapak Soma yaitu menggunakan join, kita urutkan berdasarkan ruangan bioskop, tanggal tayang, dan tanggal booking. Oke, untuk itu kita langsung menggunakan select bintang from jadwal, kita aliaskan menjadi J, lalu kita joinkan dengan booking, kita aliaskan menjadi B. Setelah itu
kita on jadwal, tabel jadwal dari ID jadwal, lalu juga B ID jadwal, diambil data ruangan bioskop di mana ada di ada di tabel jadwal, jadinya order by C titik ruangan bioskop, lalu kita masukkan ASC yang artinya ascending. Di sini ascending artinya untuk mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar dahulu. Kalau sebaliknya itu ada descending. Berhasil. Kita urutkan melalui ruangan bioskop. Ruangannya menjadi urut ruangan 1, 2, 3. Padahal tadinya ada ruangan 2, 1, 3, 2, 1. Oke, kita gunakan juga logika yang sama untuk mengecek ruangan tanggal tayang. Oke. C tanggal tayang. Kita ascending juga. Oke, berhasil. Kita urutkan tanggal tayang secara urut juga 2025, mulai dari yang terkecil 2025 tanggal 2, lalu tanggal 5, lalu tanggal 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita urutkan berdasarkan tanggal booking. Nah, berbedanya tanggal booking ini ada di tabel booking, yaitu B. Jadinya kita akan menggunakan trik yang sama, tapi by B titik tanggal booking. Oke, B titik tanggal underscore booking. Enter. Oke, berhasil. Di sini tanggal bookingnya mana sudah urut juga. Padahal di atas tidak urut, ini bla 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 bla, acak sekali. Ini berhasil kita urutkan menjadi mulai dari yang terkecil dari 1 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026. Oke. Lalu perintah selanjutnya yaitu buatlah query untuk menampilkan dan tampilkan masing-masing output tabelnya apa saja, jumlah nominal tarif dari keseluruhan booking, tentu saja di tabel booking, jumlah customer, lalu juga nomor kursi. Oke, langsung saja kita gunakan select. Tangan saya. Select sum. Karena ini mintanya jumlah tarif dan tarif ada di tabel jadwal, kita ambil langsung C titik tarif kurung tutup as. Ini untuk memberi alias untuk nama kolom dari tabel tersebut menjadi jumlah. Oke, langsung from jadwal kita alihkan menjadi C, lalu join booking kita alihkan menjadi B, on C titik ID jadwal dan P ID jadwal titik koma. Oke, langsung saja kita cek, berhasil. Jadi keseluruhan booking, tarif booking yang ada di sini, yang ada di tabel booking itu ada sebesar Rp196.000. Kita lanjutkan tabel jadwal nih. Kita lanjutkan untuk yang kedua, jumlah customer booking. Kita gunakan yang sama, select bintang from select jadwal ruangan bioskop.
Karena ini menggunakan customer booking pada masing-masing ruangan dari 1 sampai 2 dan 3, kita menggunakan ruangan bioskop dulu untuk mengidentifikasi ruangan tersebut. Kita gunakan count untuk menghitungnya. Apa yang kita hitung? Yaitu ada di tabel booking, yaitu ID booking. Lalu kita gunakan alias juga jumlah customer. Oke. Lalu gunakan from jadwal C join booking B. Oke. On. Tentu saja ini penjelasannya sama seperti tadi. Jadwal digunakan menjadi alias C digunakan menjadi alias jadwal, B digunakan menjadi alias booking, dan on CID jadwal, dan juga BID jadwal. Kita grup dengan C ruangan bioskop, enter. Berhasil. Jadi yang ada di ruangan bioskop jumlah customer harusnya tak kasih aksennya browser. Yes. Ruangan 2 di booking oleh 2 customer, ruangan 1 di booking oleh 2 customer, ruangan 3 di booking oleh 1 customer. Oke, langsung lanjut ke yang ketiga. Nomor kursi berapa saja yang sudah di booking pada masing-masing ruangan? Kita gunakan logika yang sama. Select C ruangan bioskop, kita ambil juga data nomor kursi yang ada di tabel booking. B nomor kursi. Lalu jadwal alias C join booking alias B. On CID jadwal sama dengan BID jadwal. Order by sama C ruangan bioskop. Kita scan biar urut, tidak apa-apa. Oh shit, ada error. Select C ruangan bioskop, select C ruangan bioskop, B nomor kursi, from jadwal dijoinkan ke B, join booking B on jadwal ID B ID jadwal order by. Ini order by. Nah, oke, berhasil. Jadi di ruangan 1 ada kursi D17 dan juga C3 yang sudah terbooking. Oh iya, ruangan 2 ada B2 dan T56. Untuk ruangan 3 ada A1. Siap. Oke, lalu perintah selanjutnya, buatlah contoh query untuk update data nama film berdasarkan ID random pada tabel jadwal. Oke, kita disuruh mengupdate nama film yang ada di tabel jadwal. Oke, sebelum itu kita tampilkan dulu data apa saja yang ada di tabel jadwal. Select bintang from jadwal, titik koma enter. Oke, misal saja kita mengganti film ID 5 yaitu G30S PKI. Oke, kita langsung gunakan update jadwal, set. Apa yang kita ubah? Nama film.
nama film aduh menjadi hari raya tahun baru tutup koma oke, hari raya tahun baru kondisinya where IT jadwal di sini G30 SPKI di IT nomor 5 gunung tutup enter. Oke. Query oke, satu low effect. Kita cek kembali lagi dengan perintah yang sama, select bintang from jadwal tidak koma. Oke. Berhasil. G30 SPKI berhasil berubah menjadi hari raya tahun baru. Oke, lanjut ke perintah yang selanjutnya, yaitu menghapus data booking berdasarkan nomor kursi random pada ruangan 2. Oke. Ruangan 2. Berarti kita coba tampilkan juga tabel bookingnya. Select bintang from booking. Titik koma enter. Oke, ruangan 2. Nomor kursi random intinya di ruangan 2. Ruangan 2 itu ada sound the ship dan hantu celuk nipis. ID-nya 1 dan 4. Oke, kita coba hapus data. Perintahnya kita gunakan dulu delete from booking where nomor kursi Theta memiliki nomor kursi T56 and IT jadwal in select IT jadwal from jadwal where ruangan bioskop sama dengan ruangan 2. Petik belum tutup titik koma enter. Error. Kita cek dulu. Oh, ini harusnya delete bukan deleter. Nah, delete you have. Oke, error lagi, kita cek lagi. Delete from booking where nomor kursi T56 and ID jadwal in select ID jadwal from jadwal where ruangan ini dia. Ruangan bioskop harusnya ada underscore. Ruangan bioskop ruangan 2. Oke, berhasil. Kita cek lagi dengan select bintang from booking titik koma enter. Yap, data dari Theta berhasil hilang. Jeng setelah try dan error. Oke, kita masuk ke perintah yang terakhir, yaitu analisa. Oke. Mengapa insert into jadwal values 5, 10, 12, 25 One Punch Man Movie ruangan 3 dengan tarif 45.000 bisa error? Oke.
Saya akan memberikan analisa saya. Yang pertama, dari inputan saya tadi, ID jadwal itu terdeteksi sebagai primary key. Nah, di mana primary key itu tidak boleh memiliki dua atau lebih. Tidak boleh memiliki satu, tidak boleh memiliki yang ganda lah pokoknya. Pokoknya hanya ada satu saja yang boleh memiliki primary key itu, yaitu sudah ada ini, mana tadi jadwal ini, hari raya tahun baru. Nah, jika ada tambahan film baru maka tidak bisa. Maka harus menggunakan 6 dan seterusnya. Lalu untuk bagian tahun, ini tanggal tayang, ini menggunakan tipe data date, urutannya itu harus tahun, bulan, baru tanggal. Atau bisa dikatakan Y, 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 strip MM, strip GD. Lalu, di inputan ini terdapat jam tayang yang bersifat not null atau tidak diisi. Di mana di inputan ini tidak ada jam tayang yang seharusnya bisa diambil contoh saja 19.2000. Lalu di sini itu petiknya tidak petik lurus sama seperti yang ada di sini. Itu memberikan salah satu error yang dapat saya analisa. Oke, langsung saja kita masukkan hasil analisa saya. Oke, langsung kita tampilin dulu jadwal. Jadwal. Kita koma enter. Ctrl V. Insert into values. 5 ini kita ganti nomor 6. Ini kita ganti 12 2025 strip 12 strip 10. Ini kita kasih tanggal, jam ke tanggal. Anggap saja 19.20.200. One Punch Man Movie. Ruangannya kita kasih 3, ini penting ini 45.000. Oke. No row effect. Berhasil. Kita cek select bintang from jadwal, tidak koma enter. Berhasil. Oke, sekian demonstrasi MySQL dari saya Rizky Maulana Hakim. Selebihnya apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan edit, itu kembali dari saya sendiri. Saya Rizky Maulana Hakim, izin pamit undur diri. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.